Jadi Ustaz kan, kita dalam sehari-hari itu kadang sering kali lalai, terutama pengaruh HP ya. Kita pegang sebentar, scroll medsos, lalai. Waktu salat kadang terabaikan. Jadi bagaimana kiat ataupun dalam Islam ni membentengi diri agar tidak lalai dalam beribadah? Apalagi bulan Ramadan ni bulan yang banyak mendatangkan pahala dengan berbagai ibadah yang bisa kita lakukan. Jadi biar kita nggak lalai ni Ustaz. Nggak lalai. Yes. Anak-anak muda ni Ustaz kan. Anak muda bentar-bentar HP. Kalau kita lihat sekarang lebih banyak pegang HP ketimbang pegang Al-Quran. Pagi malam dah sibuk dengan warung kopi kata anak muda. Yes. Jadi ini perlu nasihat untuk kami yang duduk di sini sekaligus untuk pemirsa nantinya. Karena kami termasuk orang lalai juga ni. Baik, ini pertanyaan yang bagus. Gedhat sebenarnya ini pertanyaan yang sering kita yongcit oleh anak muda di papat anak kajian Ustaz. Karena kenapa hari ini keadaan dunia berbeda dengan kemajuan uronyo teknologi ilmu pengetahuan, maksiat bisa hadir di mana-mana. Sehingga hal ini melalaikan kita ini bisa dilalaikan. Nah, Islam mengajari kita untuk berdisiplin. Sehingga suatu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ayyu a'malin ahabbu ilallah?" Sehingga Rasulullah menjawab, "Qala as-salatu ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Nah, ini mengajarkan kita apa? Disiplin. Mengajarkan umat ini, mengajarkan kita kiban dalam hidupnya memperoleh suksesan hanya dengan disiplin dan juga mempergunakan masa dan waktu yang Allah beri kepada kita. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh selalu mengisi waktu luang dengan belajar, bertambah ilmu, kemudian melakukan amal ibadah. Salah satunya uronyo dengan puasa. As-saumu junnah. Junnah ni perisai, membentengi kita dari maksiat. Maka pundat yang gebenteng adalah hawa nafsu. Memangnya tabah oleh kita yo. Semua kita bawa kecondongan, kesukaan dan sebagainya. Sejak azali kita condong suka pada perempuan, memang bawaan manusia. Begitu juga seorang perempuan condong suka kepada laki-laki, itu fitrah manusia. Nah, kemudian juga kita galak ke harta, galak ke motor, galak ke HP, galak ke teknologi, itu semua dia fitrah. Tetapi Islam bukan tidak mengekang jangan memiliki HP atau mengekang kita tidak memiliki perempuan atau istri, bukan. Tapi Islam mengajarkan kita bagaimana mengkondisikan sesuai waktunya. Seorang laki-laki tiba masanya sudah sampai istilahnya sudah mampu, dia sudah tanggung jawab, fayatazawwaj, segera menikah. Fa innahu, kata Rasulullah, sungguhnya aghaddu lil basar, dia bisa menjaga pandangan mata. Karena inong ro pernah mungkin dah kalau inong gop dah pupu yang na ba inong dah karena cik ba inong gop tama. Jadi kita sudah bisa menjaga pandangan mata. Yang kedua, wahsunul farad, itu juga bisa menjaga kemaluan kita, tidak melakukan maksiat dan sebagainya. Nah, masuklah ke HP tadi pertanyaannya. HP Ustaz zamannya kiban. HP hari ini sebuah media, sebetulnya alat komunikasi awal pendidikan HP. Kele waktu tahun 2000 nya
pula oleh konflik dah blow HP dah blow kartu dah Andri ni. Lu Andri dia blow HP. Kena tipak le badan dera kau ana jangan jelas pengguna HP dah kira-kira lagi nyan. Masa konflik diperiksa tu yang telefon dan sebagainya. Kemudian kemajuan teknologi HP-nya kemudian maju, kemudian ada SMS pesan dengan pesan dan sebagainya. Kemudian maju lagi karena WA, kemudian sudah ada WA, kemudian sudah ada Facebook dan sebagainya. Dan hari ini juga semua maksud itu hampir tidak bisa dibendung lagi. Bahkan kita kalau buka HP kadang-kadang buka WA atau buka apa saja ada Facebook itu langsung masuk iklan yang tidak baik. Kita tidak menyengaja melihat sesuatu yang tidak baik, tapi kadang-kadang datang dengan sendiri kelihatan kepada kita. Inilah zaman hari ini, zaman ini susah menjaga pandangan mata, ghadul basar, susah jaga pandangan mata. Nah, kemudian salat itu sendiri sudah mengajari kita juga bagaimana memanage waktu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Itu orang-orang yang melalaikan salat. Artinya orang yang menunda-nunda. Mayoritas ulama menafsirkannya orang menunda-nunda waktu salat. Ini lagi lihat HP azan dikumandangkan. Azan sudah ada, azan duhur, kita lihat HP lagi asik-asik. Akhirnya kita masbuk. Akhirnya kita tidak jamaah. Inilah kelalaian asbab teknologi. Bagi kita hari ini yang sudah memiliki HP, apalagi bentuk Android, iPhone dan sebagainya, pergunakanlah sesuai dengan fungsi HP. Jangan sampai terpengaruh dengan budaya-budaya yang tidak baik. Kalau sudah tiba waktu salat, kira-kira 15 lagi sebelum azan dikumandangkan, kalau bisa hal-hal seperti ini kita batasi atau kita tutup. Sehingga yang tidak perlu harus kita buka. Mudah-mudahan hati kita, pikiran kita terjaga dari hal-hal yang melalaikan kita dengan kehidupan dunia. Cuma pertanyaan selanjutnya, apakah Ustaz bisa kita jaga? Bisa. Para sahabat dulu menjaganya, bahkan bisa menjaga sahabat salat dulu, maghrib tidak pulang bisa salat, menunggu salat Isya. Bagaikan ada sahabat yang lain juga sampai menunggu salat subuh. Bayangkan bisa menjaga karena komitmen mereka dalam ibadah, rasa cinta orang kepada Allah sehingga menggugurkan nilai cinta dia kepada makhluk. Maka ada orang dalam petir, dia pergi salat. Dan petir pun ada. Ada orang enggak hujan, sikit aja gerintik. Alasan. Ada orang dalam petir salah. Karena apa? Karena bicara iman. Iman sebagus semakin tinggi iman seseorang, semakin cinta pula dia kepada Allah. Belum azan dipandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada orang yang bangun sudah azan. Tapi lebih bagus lagi, ada orang yang bangun sebelum azan. Sebelum azan sudah bangun dia menjaga waktunya. Ada orang juga sudah iqamat dia bangun. Ada orang juga ada iqamat selesai salat belum bangun-bangun. Ini artinya apa dia? Itulah kehidupan manusia hari ini. Seperti itu Ustaz. Gimana rupanya kalam? Itu saja Ustaz. Itu Ustaz Fendi. Dia HP itu kan apa tuh ada saya baca penelitian tuh ada domain kita tuh pengaruh. Semakin kita scroll itu semakin enak aja dia. Domain apa di otak kita tuh. Itu Ustaz Fendi. Karena kecenderungan manusia ini adalah manusia itu lebih cenderung kepada fujurah, lebih cenderung dulu dia memang kejelek. Wa taqwaha kemudian cenderung kepada amal soleh atau ketakwaan.
Tapi jangan coba-coba umpamanya kita dalam hidup ini kita umpamanya orang soleh mau mengajak ada orang mabuk 10 orang. Ini insya Allah saya bisa mengubah orang mabuk dulu. Nggak kan tuh. Lama-kelamaan kita berkawan kita mabuk juga seperti dia. Karena kenapa? Kecenderungan tarik kepada negatif lebih kuat daripada tarik kepada hal yang positif. Su'u khulqi yu'di. Sifat yang jelek itu mudah sekali untuk menular. Nah, maka kita menjaga diri kita supaya tidak juga berkawan dengan orang terbiasa dengan pola hidup yang tidak baik.